Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, minggu yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tak putus-putusnya kami mengucap syukur karena perlindungan Allah, karena perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan dan pengharapan kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur punya Bapa seperti Engkau. Saat ini Tuhan kami mengundang Roh Kudus-Mu. Kami membuka hati kami. Kami membutuhkan Roh-Mu yang kudus. Mengurapi, menyucikan kami Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau berenang di dalam kekudusan-Mu Tuhan. Menyatakan dan merasakan segala kebaikan dan perbuatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami percaya Tuhan sudah hadir. Tuhan yang membentengi dan melindungi kami dengan kuasa dari Yesus. Generasi kunci Daud, ibadah sekolah minggu Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami menjadi umat Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari kita nyanyikan dengan hati kita bagi Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di dalam hadirat Tuhan dan nyanyikan bagi Tuhan. Haleluya Yesus, pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu Tuhan, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Katakan mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan
pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kepadamu ya Allahku, mulutku berdoa hanya kepadamu Yesus Tuhan. Haleluya. Dialah roh membakar kami. Haleluya. Penghormatan kepadamu, hanya kepadamu Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Kami memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Haleluya. Engkau yang membakar jiwa kami, Engkau yang membakar roh kami. Kami percaya Engkau ada Tuhan, Engkau penghormatan kami. Yesus yang berkuasa. Kami mengasihi Tuhan, kami yang mengasihi Tuhan. Kami memberikan yang terbaik selamanya, selamanya. Biarlah basah. Haleluya. Engkau kota benteng hidup kami, menara kekuatan kami, menara perisai kami. Tiada yang seperti Engkau, hanya Yesus yang berdaulat dalam hidup kami selamanya. Terima kasih, terima kasih. Syukur bagi Allah kami, syukur bagi Tuhan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan tangan-Mu yang hidup. Allah selamanya sumber kekuatan kami. Tiada yang seperti-Mu. Gunung batu dan kota benteng hidup kami. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Mari yang mengasihi Tuhan. Naikkan penyembahan dan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau yang menaungi kami sampai hari ini. Engkau yang menaungi kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang memberikan kami kesehatan. Engkau yang memberikan kami pekerjaan. Berkat-berkat Allah terjadi bagi kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat Tuhan. Kami mau melekat dengan-Mu Tuhan. Kami mau merasakan jamaah Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
kita bagi Tuhan tinggi-tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Wilayah kuradukan setiap nyanyian pujian pengagungan, nyanyian pujian dan pengagungan kepada yang manis kau dengar, oh Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu Tuhan, dan hatiku dan hatiku berikan kemuliaan bagi Tuhan, sorak-sorai yang dahsyat, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berikan senyum kiri kanan, kita mau memuji Tuhan, Allah yang berkuasa, haleluya. Kita berikan tepuk tangan di atas kepala kita, Allah yang dahsyat, Allah yang sudah naik ke surga, amin, memberikan Roh Kudusnya kepada kita semuanya. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, haleluya, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya kekal sama.
Roh Kudusnya bagi kita. Amin. Kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Katakan sama-sama, Yesus Tuhanku pemenang. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus yang hidup di dalam kita dan bergerak bersama-sama dengan kita. Kau hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Katakan, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, Allah yang menang atas maut. Haleluya. Perbuatanmu ajaib dan perkasa. Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau yang melingkupi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Engkau yang akan membawakan kami terbang tinggi, menikmati hadirat Tuhan, menikmati surga-Mu yang kudus. Bawa kami lebih dalam mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungi
Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. di saat badai, oh, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allah. Sekali lagi, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. ku tenang sebab kau Laku. Haleluya. Kami tenang Terima kasih bersamamu. Tuhan. Kami tenang Tenanglah hai bersamamu, jiwaku, Tuhan. Kami sebab diam ada dalam Allah besertamu. sayapmu. Teduhlah Kami hai hidup jiwaku, bersamamu, Tuhan. tentram dalam naungan sayapmu. Menikmati Aman bersamamu Bapa, dalam dekapan hangat kasih-Mu, Engkau Allah yang dalam hidup. indahnya hadirat-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Kami menikmati Tiada yang seperti kedamaian, kami nikmati ketenangan, hanya kuasa kami darah nikmati Yesus. ketentraman. Engkau yang Hanya bersamamu, Engkau hanya di yang dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan saat ini Engkau yang meneduhkan setiap hati kami Tuhan. Hati yang gelisah, hati yang gundah gulana, hati yang memikirkan beratnya persoalan yang harus dihadapi. Bapa yang baik, pagi ini Engkau hadir, memberikan ketenangan, memberikan keteduhan, memberikan jawaban, jalan keluar untuk setiap persoalan dari anak-anak-Mu semua. Kami percaya Tuhan, Allah senantiasa ada bagi kami. Allah mau dan Allah mampu untuk menyelesaikan setiap persoalan kami. Kepadamu kami tambatkan iman kami di dalam nama Yesus yang kami percayai. Dan kebenaran firman-Mu Tuhan yang saat ini kami nanti-nantikan. Firman yang kami percaya bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Biarlah firman itu yang jatuh di tanah hati yang baik, boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, kita masih dalam hari-hari memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan hari ini saya akan berikan tema untuk apa yang saya sampaikan. Dia yang terangkat ke surga akan datang kembali. Kita percaya bahwa Tuhan kita akan datang kembali menjemput kita. Amin. Nah, kita akan baca ayatnya dari Kisah pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Ya. Kisah pertama ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian,
terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Jadi dari apa yang kita baca, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Tuhan yang bangkit dari kematian, tetapi dia adalah Tuhan yang naik ke surga. Katakan amin. Dan Tuhan yang naik ke surga, Tuhan juga yang nanti akan datang untuk menjemput setiap umat-umat percaya yang telah dipilihnya. Dan itu adalah kita semua, jemaat kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, ada satu waktu di mana ketika Tuhan terangkat, dan ada satu waktu nanti di mana Tuhan akan datang kembali. Inilah yang saya katakan dengan kita berada di masa, kita ada di masa penantian. Masa di mana Yesus terangkat ke surga, dan ada satu masa di mana nanti kita akan menanti Yesus yang kita sembah itu akan datang kembali. Nah, apa yang kita lakukan di masa penantian ini? Apakah kita melakukan seperti yang murid-murid lakukan? Kita hanya diam, terbengong-bengong, memandang ke langit. Loh, kok Tuhan naik? Kok Tuhan, kenapa Tuhan tidak memulihkan kerajaan bagi Israel sekarang? Mungkin itu pertanyaan mereka. Mereka mengharapkan ketika Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, mereka akan membebaskan bangsa Israel, mereka akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Ada satu kerajaan secara fisik mungkin yang mereka harapkan terjadi, tapi sampai Tuhan naik, loh kok gak ono? Dan mereka terbengong-bengong. Lalu di sana malaikat mengingatkan mereka bahwa Tuhan yang naik itu juga nanti akan datang kembali. Nah, di masa penantian ini, kita bersyukur Tuhan tidak membiarkan kita menanti dengan sebuah ketidakpastian. Tuhan kasih satu mandat, Tuhan kasih satu tugas. Tuhan memberikan kepada kita kuasa Roh Kudus yang akan kita pakai untuk melakukan pekerjaan selagi kita menantikan Tuhan datang kembali. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi dari Kisah pertama ayat yang ke-8, dikatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Ini yang Tuhan lakukan. Kita diberi kuasa. Katakan diberi kuasa. Diberi kuasa kita oleh Tuhan. Kuasa, di mana kita dengan kuasa yang Tuhan berikan itu, Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya diam menantikan sampai waktunya tiba. Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu. Yohanes 7 ayat yang ke-39 berkata, yang dimaksudkannya ialah Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Nah, inilah janjinya Tuhan. Kita diberikan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan Roh Kudus ini adalah pribadi yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita, yang akan menuntun kita ketika kita harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Oleh kuasa yang diberikan oleh Tuhan ini, ada 2 poin yang ingin saya sampaikan di sini. Poin yang pertama adalah kuasa Roh Kudus memberikan karunia untuk memperlengkapi kita saat menjadi saksinya Tuhan. Kuasa Roh Kudus memberikan karunia untuk memperlengkapi kita saat menjadi saksinya Tuhan. Kita diberikan karunia oleh Roh Kudus. Kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-11. Ada 9 karunia Roh Kudus yang diberikan untuk setiap kita. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan,
kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya itu dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Kuasa Roh Kudus memberikan kepada kita karunia. Untuk apa? Untuk kita bisa bersaksi kepada orang lain. Roh Kudus kepada yang satu memberikan karunia untuk bisa berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Sehingga ketika dipercaya untuk mengajar, setiap orang yang diajar boleh memahami, boleh mengerti dengan bahasa yang sederhana, dan mereka bisa melakukannya dalam hidup mereka. Kepada yang satu, Roh Kudus memberikan karunia untuk bisa melakukan kesembuhan. Ketika menumpangkan tangan atas orang, kesembuhan terjadi. Ada yang satu, Roh Kudus memberikan karunia untuk melakukan mujizat. Ketika ada yang mengalami persoalan yang begitu berat, ketika mengalami tantangan yang rasanya sulit untuk diselesaikan, ada yang diberikan karunia untuk memberikan mujizat dalam kehidupan orang lain. Itulah yang Roh Kudus kerjakan. Ada yang diberikan karunia untuk berbahasa roh, ada yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh, dan juga membedakan roh. Tapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa karunia itu berasal dari bahasa Yunaninya karisma. Karisma artinya adalah pemberian secara cuma-cuma. Karunia Roh Kudus diberikan kepada setiap kita dengan cuma-cuma. Roh Kudus memberikan kepada setiap orang bisa berbeda. Itu kedaulatannya Tuhan, itu kehendaknya Tuhan. Semuanya diberikan secara cuma-cuma. Nah, kalau kita menerima karunia itu secara cuma-cuma, janganlah kita menjadi sombong. Tapi biarlah kita tetap memiliki kerendahan hati. Sekalipun Roh Kudus memberikan kepada setiap kita karunia, ketika kita berdoa, banyak orang akan menerima Tuhan Yesus. Banyak orang yang sakit akan disembuhkan. Ingat bahwa karunia itu adalah karisma, pemberian secara cuma-cuma. Kita tidak boleh bermegah dengan itu semua. Biarlah semua yang kita terima, kita kembalikan lagi untuk Tuhan kita. Kita menerimanya dari Dia, oleh Dia, dan hanya untuk Dia. Amin. Biarlah itu yang senantiasa kita pahami, bahwa Tuhan memberikan karunia kepada setiap kita, itu dengan sebuah tujuan. Di dalam Yohanes 9, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-41, kita bisa membaca satu kisah tentang pengemis buta di sana. Saya ceritakan singkat saja. Pada waktu itu Tuhan Yesus sedang lewat, Tuhan melihat orang yang buta sejak lahir. Lalu murid-muridnya tanya, Tuhan, orang ini buta, kira-kira dosanya siapa? Dosanya orang ini atau dosanya bapak ibu yang berdosa? Tetapi Tuhan bilang kepada mereka, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Tuhan bilang bukan dosanya orang yang buta ini, bukan juga dosa keturunan dari bapak dan ibunya, tetapi karena Tuhan ingin menyatakan pekerjaannya di dalam kehidupan orang ini. Itulah yang seharusnya kita miliki sikap pandang ketika melihat ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang mengalami situasi yang tidak mengenakkan dalam kehidupannya. Janganlah kita terburu-buru menghakimi dosamu mesti akeh. Belum tentu Bapak Ibu, belum tentu. Bisa jadi dia berdosa, tapi bisa jadi juga tidak. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan bisa menggunakan situasi itu untuk menyatakan kemuliaannya melalui orang ini. Lalu singkat cerita Tuhan Yesus
mengaduk ke tanah, Tuhan meludah lalu mengoleskan ke mata orang ini, dan Tuhan bilang, pergi ke Siloam, pergi ke kolam Siloam. Dan saat Tuhan Yesus melakukan mujizat itu, pada waktu itu adalah hari Sabat. Dan orang yang buta ini melakukan persis seperti yang Tuhan perintahkan. Dan singkat cerita dia sembuh. Dan ketika dia sembuh, orang-orang yang selama ini melihat, loh, bukankah ini pengemis buta yang biasanya di sana? Kok sekarang sudah bisa melihat? Lalu ditanya, loh, kok bisa ngelihat kamu? Orang yang namanya Yesus itu yang menyembuhkan aku. Dibawalah dia kepada orang-orang Farisi. Ditanya sama mereka, kok bisa kamu sembuh? Pasti Yesus itu orang yang berdosa karena dia melanggar hari Sabat. Kamu disembuhkan di hari Sabat. Tidak mungkin itu orang yang baik. Itu pasti orang yang berdosa. Orang Farisi menuduh Tuhan Yesus adalah orang yang berdosa. Tapi orang buta ini untuk berdosa atau tidak aku tidak tahu. Tapi satu hal yang aku tahu, sekarang aku sembuh. Dan dia ditanya, menurutmu siapakah dia? Dia rabi, dia guru. Orang Farisi nggak terima, panggil orang tuanya. Lalu datanglah orang tuanya, ditanya, benar ini anakmu? Anakmu yang lahir sejak lahirnya dia buta, betul? Kalau ini anakku atau bukan, aku akan jawab, ya ini anakku. Tapi bagaimana dia sembuh, aku nggak tahu, kata orang tuanya. Dia sudah dewasa, tanya ono dewe sama dia. Kenapa kok orang tuanya tidak berani? Karena mereka takut. Kalau percaya Yesus, mereka akan dikucilkan dalam kehidupan mereka. Orang-orang Farisi sekali lagi panggil dia. Orang buta ini dipanggil lagi. Ayo, jelaskan lagi. Yesus yang menyembuhkan kamu itu orang berdosa toh? Lalu orang buta ini, dia buta sejak lahir, dia pengemis. Dibandingkan dengan orang Farisi yang terpelajar, orang ini tentu kemampuan intelektualnya nggak sebanding. Tetapi jawaban dari orang yang buta ini membuat orang Farisi itu sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Kalau yang aku tahu, Tuhan itu pasti menjawab setiap doa orang-orang yang berkenan kepadanya. Itu yang dia katakan. Dan singkat cerita orang Farisi tidak bisa ngomong apa-apa, dia diusirlah orang yang buta ini. Diusir. Orang yang tidak terpelajar, orang yang buta sejak lahir, orang yang cuma bisanya mengemis. Tapi hari itu ketika ada karunia dari roh Tuhan diberikan dalam kehidupannya, dia memiliki kemampuan untuk berkata-kata, bahkan mengalahkan orang yang pintar sekalipun. Itulah yang firman Tuhan katakan. Tuhan akan memakai orang-orang yang gak terpelajar untuk membuat orang yang merasa terpelajar itu malu. Ini buktinya. Karunia Roh Kudus ternyata dipakai oleh Tuhan untuk membuat seseorang kepada sebuah pertobatan. Dan itulah yang kita baca di ayat yang ke-35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Lalu katanya, aku percaya Tuhan. Lalu sujud menyembahnya. Inilah goal dari setiap karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Tuhan menginginkan ketika Tuhan memberikan karunia di dalam kehidupan kita, kita pakai itu untuk membuat orang percaya kepada Tuhan Sang Juru Selamat. Tapi bukan hanya berhenti menjadikan dia percaya kepada Tuhan, tapi karunia Roh Kudus diberikan untuk memperlengkapi kita bersaksi dan membawa orang untuk percaya pada Yesus Sang Juru Selamat dan menyembah dia sebagai Raja. Orang buta ini menyembah Tuhan. Dia tidak cuma puas ketika dia diselamatkan, tapi dia sadar bahwa keselamatan yang Tuhan berikan itu betul-betul membuat dia jatuh tersungkur dan menyembah di hadapan Sang Raja. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu fenomena yang hari-hari ini sedang terjadi. Ketika kita melakukan ibadah secara
online, saya melihat ada sesuatu yang mulai luntur, mulai hilang dari kehidupan anak-anak percaya. Apakah itu? Kekaguman dan rasa hormat kita kepada Raja yang kita sembah. Kita beribadah hanya sekedar menjalankan sebuah rutinitas semata. Bahkan ada beberapa orang, dan saya secara jujur pernah melakukannya. Ketika mengikuti sebuah ibadah, fokus kita nggak sepenuhnya kepada Raja. Bahkan pujian penyembahannya di skip, dilewati. Halah ngerepotin, dadak nyembah barang. Langsung ngrungokne firman-e cukup, yang penting lak mangan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ketika Tuhan datang nanti, dia datang sebagai Raja. Raja layak dan pantas untuk menerima penyembahan yang terbaik dari setiap umatnya. Biarlah rasa hormat kita, rasa kagum kita akan Tuhan, jangan pernah luntur. Biarlah itu terus kita miliki di dalam kehidupan kita. Amin. Kita diberi karunia oleh Tuhan untuk bersaksi. Dan ketika 70 murid diutus oleh Tuhan, mereka pun juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Dikatakan kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mereka diutus berdua, berpasangan untuk pergi mendahului Tuhan. Untuk memberitakan tentang kabar sukacita bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala, katanya Tuhan. Dan ini dia, Tuhan memperlengkapi mereka dengan karunia. Untuk apa? Sembuhkan orang sakit yang ada di situ. Katakan kerajaan Allah sudah dekat. Kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Dan murid-murid pergi melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika mereka kembali, di ayat yang ke-17 dikatakan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira. Dengan terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan gembira sekali. Dan mereka berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami dengan namamu. Mereka senang sekali. Karena karunia yang diberikan kepada setiap mereka, mereka lakukan. Dan mereka boleh menyaksikan, luar biasa. Kuasa Roh Kudus bekerja dengan sangat luar biasa. Haleluya, mereka senang sekali. Tetapi Tuhan mengingatkan mereka. Ada satu peringatan penting yang harus sama-sama kita baca sekarang. Ini yang Tuhan katakan. Namun demikian, tetapi janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin. Jangan kamu cuma senang karena kamu punya karunia-Nya. Tapi bersukacitalah karena kita menerima keselamatan, itu yang lebih penting. Makanya Tuhan di dalam Matius 7, 21 sampai 23, Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat? Kami mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yang disampaikan ini adalah karunia-karunia yang di depan sudah saya jelaskan tadi. Mereka bernubuat, mereka mengusir setan, mereka melakukan banyak mujizat. Mereka senang sekali dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Dan mereka mempraktekannya dan mereka melihat tanda-tanda yang ajaib terjadi. Akan tetapi, pada waktu itu Tuhan akan berterus terang. Aku akan ngomong jujur sekarang. Apa yang Tuhan ingin katakan jujur kepada setiap kita? Aku tidak pernah mengenal. Saya highlight kata mengenal. Apakah kita sudah mengenal Tuhan dalam hidup kita secara sungguh-sungguh, secara pribadi? Dan terlebih, apakah kita sudah dikenal oleh Tuhan?
Dari manakah Tuhan bisa mengenal setiap kita? Matius 7 menjelaskannya untuk kita. Ayat yang ke-20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi ternyata mengenal itu korelasinya dengan buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan karunia roh secara cuma-cuma untuk setiap kita. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita, kesadaran kita bahwa kita menerima itu semua karena anugerahnya Tuhan. Tapi ingat, jangan cuma berhenti di poin yang pertama untuk mengejar karunia. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah kuasa Roh Kudus memimpin dan menolong kita untuk menghasilkan buah roh di dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang mengerjakannya untuk setiap kita. Itulah yang kita baca di dalam Galatia 5. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kuasa Roh Kudus itu yang akan menolong kita, yang akan memimpin kita untuk kita bisa menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Maka pertanyaannya sekarang adalah ketika kita hanya berfokus kepada karunia-karunia di dalam kehidupan kita, bagaimana jika karunia yang Tuhan berikan itu tidak bekerja seperti yang kita harapkan? Bagaimana jika karunia kesembuhan itu tidak terjadi? Bagaimana jika mujizat yang kita nanti-nantikan tak kunjung tiba di dalam kehidupan kita? Bagaimana jika kita tidak punya lagi kata-kata hikmat dan pengetahuan untuk kita memberikan jawaban kepada orang-orang yang menuduh kita dan itu salah sebetulnya? Bagaimana jika masa depan yang tidak terlihat jelas itu mulai menakutkan kehidupan kita? Bagaimana? Di sanalah buah roh itu akan nampak dalam kehidupan kita. Kasih itu tetap menyadari bahwa Tuhan tetap mengasihi apapun keadaan kita. Sekalipun kita belum disembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tuhan tetap mengasihi. Sabar untuk menantikan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tetap memiliki kelemah lembutan. Sekalipun fitnahan, tuduhan itu datang bertubi-tubi, tapi kita memilih untuk tetap memperkatakan perkataan yang lemah lembut. Kita memilih untuk tetap memiliki hati yang lemah lembut ketika mendapatkan teguran. Kita tidak mengeraskan hati. Kita dengan kelemah lembutan, terima kasih sudah mengingatkan. Dan kita tetap memiliki sukacita. Meskipun di depan kita jalannya tidak jelas, tapi sukacita karena kita berpegang pada janji-janji Tuhan. Itu yang akan tetap membuat kita bergairah menjalani kehidupan ini. Amin Bapak Ibu. Itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, Rasul Paulus mengingatkan, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dia melakukan sebuah disiplin. Dikatakan seperti seorang atlet yang melakukan latihan untuk melatih tubuhnya. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia dengan disiplin melakukannya. Dia sadar bahwa buah roh itu adalah sebuah proses yang membutuhkan kemauan dari pihak kita. Bukan cuma sekedar menantikan Tuhan memberikannya, tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Dan itulah yang di tahun 2020 kemarin, gereja kita sudah mengajarkannya kepada setiap kita. Kita masih ingat, untuk berbuah banyak, apa yang harus dilakukan? Yang pertama dibersihkan. Di bulan Februari, gereja mengajarkan itu. Dibersihkan, kerelaan, ketaatan untuk dibersihkan, ditanam dan disiram. Itulah yang akan menghasilkan buah. Tahun lalu temanya kita selalu berbuah. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Buahnya enggak di musim tahun lalu tok.
tapi di sepanjang kehidupan kita, kita selalu berbuah. Lalu yang kedua, di bulan Maret kita diajarkan tinggal di dalam Tuhan. Memutuskan untuk mengenal Allah lebih dalam lagi setiap hari. Biarlah kita mengenal Tuhan bukan lagi dari apa yang dikatakan orang. Tapi kita boleh berkata seperti Ayub berkata sekarang, bukan lagi dari apa kata orang, tetapi aku sendiri mengenal Tuhan. Nah, itulah yang seharusnya kita kejar di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus diberikan untuk kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Buah yang bisa dinikmati dan dikecap oleh orang lain. Buah itu selalu memberikan dirinya untuk orang lain. Dia tidak bisa menikmati buahnya sendiri. Yang bisa menikmati orang lain. Yang bisa melihat orang lain. Nggak bisa terus kita ngaku-ngaku. Kemarin ketika saya mempersiapkan ini, saya bersyukur ditolong oleh keluarga saya. Mereka mengingatkan, ojo sampai ya, ngaku-ngaku. Saya ini kadang ngaku-ngaku Bapak Ibu. Ngakune sabar. Tapi kalau saya ngomong sabar di depan mereka pasti diketawain. Ulah rumangsamu ya. Rumangsaku aku sabar. Padahal sebetulnya belum. Masih berproses. Nah, buah itu bukan rumangsamu. Bukan menurut kita. Tetapi orang lain yang boleh mengecap dan melihatnya. Kalau dulu kita adalah pasangan yang tidak setia kepada pasangan kita. Hari ini mereka boleh melihat. Tuhan ada di dalammu. Engkau sekarang pasangan yang setia dalam kehidupanku. Kalau dulu kita orang yang mudah, sedikit-sedikit sumbu pendek. Gampang bledos, gampang marah. Sekarang kita mulai berproses berubah. Menjadi orang yang lebih sabar dari yang sebelumnya. Kalau dulu mudah khawatir, mudah cemas. Tapi hari-hari ini kita diproses oleh Tuhan. Melalui setiap peristiwa yang terjadi. Ada damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tinggal dalam kehidupan kita. Nah, tapi orang lain yang boleh mengecap dan menikmatinya. Dan ketika orang mengecap buahnya kita, tujuannya selalu menghasilkan pertobatan dalam kehidupan orang itu. Makanya Rasul Paulus mengingatkan, kamu ojo cuma ngomong iman tok, tapi aku akan tunjukkan imanku melalui apa? Perbuatan-perbuatannya. Itulah buah yang kita tunjukkan. Kita menyuruh orang untuk bertobat, tapi jangan sampai pada akhirnya kita sendiri ditolak. Itulah yang Paulus ingatkan untuk dirinya sendiri. Dan saya juga ingatkan untuk diri saya. Dan sekarang saya juga ingatkan untuk semua keluarga Kunci Daud semuanya. Ada tanggung jawab untuk kita memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tetapi jangan sampai ketika waktunya tiba, Tuhan akan datang kembali nanti. Maka kita ditolak. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi di masa penantian ini, apa yang harus kita lakukan? Saya review singkat. Ada 2 poin yang kita sudah belajar sama-sama. Mari kita gunakan karunia roh itu untuk kita bersaksi dan memenangkan jiwa. Setiap karunia yang diberikan kepada setiap kita, itu kita pakai untuk memenangkan jiwa. Mereka percaya kepada Tuhan dan menyembah Yesus sebagai Raja dalam kehidupan mereka. Lalu yang kedua, biarlah kita tetap berjuang untuk menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika nanti Raja itu datang kembali, didapatinya apa yang dipercayakan kepada kita bukan cuma pancet, tetapi menghasilkan berlipat kali ganda. Buah kita semakin nampak dan nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan di dalam kehidupan kita semua orang-orang yang percaya. Amin Bapak Ibu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Dengan jujur kita katakan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu
dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Haleluya. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku setia. Kita ambil waktu sejenak untuk kita memberikan kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Kita percaya bahwa Roh Kudus memberikan karunia-Nya untuk setiap kita. Karunia itu diberikan kepada setiap kita untuk kita boleh bersaksi bahwa juru selamat itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus, dan membawa setiap orang untuk menyembah Tuhan sebagai Raja yang utama, satu-satunya di dalam kehidupan mereka. Tidak hanya berhenti hanya sekedar Tuhan memberikan karunia, tapi setiap kita biarlah boleh menghasilkan buah. Kita rela untuk dibersihkan, kita mau untuk tertanam di dalam Tuhan, dan biarlah buah itu boleh nampak dalam kehidupan kita. Saya percaya hari ini Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh yang sama, yang sanggup memberikan karunia untuk setiap orang yang membutuhkan kesembuhan, setiap orang yang membutuhkan mujizat, setiap orang yang membutuhkan terobosan di dalam kehidupannya. Mintalah kepadaku, katanya Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Roh Kudus akan melawat setiap kita. Sikarabaya larabaya sikira la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 . Oh ya la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 . Shanda barabakaya rabaya sakarabaya larabal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 a. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mengalir di tengah kami, menjamah setiap kami, melawat setiap umat-Mu Tuhan. Sekere lalalala ramaya laramaya sekere rabaya so. Oh ya la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 . Haleluya. Sekere la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 . Sembah Dia, tinggikan Dia, agungkan Raja-Mu, muliakan Dia. Sekere bayala rabaya sakararara. Haleluya. Jamahan-Mu bekerja Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang selalu mau dan mampu menolong setiap anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjumpai mereka secara pribadi Tuhan. Kau yang akan memberikan jalan keluar, Tuhan yang memberikan pertolongan untuk semua persoalan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau di dalam masa penantian ini, kami tidak hanya diam saja. Kami akan lakukan tugas kami, karena ada Roh Kudus yang menyertai kami. Kami percaya kami diberi kuasa untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita mau menjadi berkat di akhir zaman. Amin. Banyak jiwa dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Pak Indra untuk firman yang luar biasa. Kita dikuatkan oleh firman yang disampaikan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kepada multimedia kami persilahkan. Terima kasih Pak Indra atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari hadir dalam doa malam Zoom Selasa 18 Mei pukul 7 malam
Link akan dibagikan di grup WA. Sampai bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 23 Mei pukul 9 pagi di tempat ini bersama Bapak Petrus Tarigan. Demi informasi sepekan, tetap jaga protokol kesehatan 5M. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Oh, tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya. Makasih Tuhan. Jemaat Kunci Daud yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Kuasa yang akan menjadikan engkau saksi-saksinya Tuhan, untuk memberitakan Injil keselamatan sampai ke ujung bumi. Pergilah dengan kuasa yang datangnya dari Roh Kudus yang akan menolongmu, memperlengkapimu untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Biarlah tanda-tanda ajaib menyertai jemaat Kunci Daud semuanya. Tuhan mengaruniakan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat dan pengetahuan, bernubuat, melakukan mujizat, melakukan kesembuhan, berbahasa roh. Itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bila kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dan hanya untuk keagungannya saja. Dan biarlah kehidupan kita boleh menghasilkan buah yang boleh dikecap oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mereka boleh menyaksikan ada Tuhan di dalam kehidupanmu. Jadilah berkat dimanapun juga kita berada. Biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui kehidupan kita, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat, kasih sayang dari Allah Bapa, cinta daripada Tuhan Yesus, kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita semua mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah percaya diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.